Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 8A, B, C, dan D? Untuk sementara Ibu menggantikan Bu EN yang cuti ya, mengajar materi pembelajaran IPS, lanjutan dari kemarin tentang pendahuluan mobilitas sosial. Ibu sebelumnya menanyakan dulu, apa kabar kalian hari ini? Sehat-sehat saja bukan? Siap menerima materi pembelajaran IPS? Baiklah, langsung saja kita masuk materi pembahasannya tentang lanjutan dari mobilitas sosial. Besarin dulu ya. Oke, muncul. Faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Masih tentang kompetensi dasarnya sama dengan pembahasan dari Bu EN. Indikator yang akan kita capai dan tujuan pembelajaran adalah memahami konsep dari faktor-faktor pendorong atau penghambat mobilitas sosial. Faktor-faktor pendorong mobilitas sosial itu akan selalu terjadi dalam kehidupan masyarakat. Terjadinya mobilitas sosial itu didorong oleh beberapa faktor, antara lain status sosial, kondisi ekonomi, situasi politik, pertambahan penduduk, dan petualangan. Masing-masing faktor ini nanti akan kita bahas. Yang pertama tentang kondisi sosial ekonomi. Kondisi ekonomi mempunyai fungsi penting dalam memperoleh penghargaan masyarakat, terutama di kota-kota besar. Kekayaan itu dianggap sebagai simbol utama status sosial seseorang. Jadi makin kaya orang tersebut, maka dia akan disegani, status sosialnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang biasa-biasa saja. Gejala-gejala ini sebenarnya juga dijumpai dalam masyarakat tradisional, misalnya ketika ada pengadaan upacara-upacara adat, orang yang mempunyai orang yang kaya hitungannya ya bisa membiayai kegiatan upacara adat itu mulai dari hal terkecil ke yang terbesar pengeluarannya. Tidak akan sama dengan orang yang perekonomiannya biasa-biasa saja. Dia akan berpikir ribuan kali untuk mengadakannya. Nah, ini adalah contoh kegiatan kegiatan upacara yang melibatkan banyak orang, otomatis biaya yang dikeluarkan juga akan lebih banyak. Nah, yang selanjutnya bahwa situasi ekonomi yang baik itu akan mendorong individunya untuk melakukan kegiatan wirausaha. Kenapa? Karena persaingan tadi dia pengen dianggap di masyarakat itu bisa dan mampu menghidupi kehidupannya. Daya beli yang baik akan memunculkan usaha-usaha baru yang bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Semakin kreatif orang dalam membuka usaha, mencari peluang yang baru, maka dia keadaan perubahan ekonomi di lingkungannya. Pada situasi ekonomi tersebut, mobilitas sosial itu akan baik karena setiap orang itu mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan usaha di bidang ekonomi. Jadi selain ada pemikiran yang kreatif, ada usaha, ada modal, dan yang terakhir adalah ada keberuntungan dari manusia itu ketika membuka usaha. Maka dia harus memunculkan peluang. Yang kedua adalah situasi politik. Situasi politik itu bersifat dinamis, artinya setiap saat selalu berubah. Orang tidak bisa stagnan pada satu titik dia mencapai langkah tertinggi. Dia harus mengubah, mencari kreativitas dan mencari langkah baru untuk tetap berada pada kedudukannya, gitu ya. Ketika demokrasi itu dianggap sebagai acuan ketatanegaraan,
maka politik itu menjadi pilihan yang sangat mudah untuk menaikkan status sosial seseorang atau kelompok, ya. Makin dia dekat dengan partai politik tersebut, maka dia akan semakin bertahan di dalam partai tersebut sehingga status sosialnya bertahan juga. Organisasi politik seperti partai politik itu akan memberikan peluang besar untuk anggotanya naik pada tingkat jabatan yang tertinggi. Sehingga bila ia mempunyai kemampuan beragitasi maupun berorganisasi, dia akan tetap bertahan. Nah, Ibu gambarkan seperti ini, ya. Pertambahan penduduk. Tidak dapat dipungkiri bahwa laju pertambahan penduduk itu akan menimbulkan berbagai dampak, misalnya lapangan pekerjaan akan semakin sulit, pemukiman akan semakin padat, lahan pertanian semakin terbatas. Itu adalah hal alami yang dialami oleh suatu negara yang memiliki penduduk yang sangat padat, ya. Nah, sekarang misalnya ada pemukiman padat, maka ketika lapangan pekerjaan itu tidak ada pada lingkungan tersebut, maka pemikiran beberapa orang pada penduduk tersebut akan melakukan perpindahan penduduk. Kalau tidak, maka dia akan mengalami pengangguran. Perpindahan penduduk itu akan menimbulkan dampak baru bagi desanya, tempat dia akan berpindah, dan tempat dia akan menetap selama dia pindah. Nah, kondisi-kondisi masalah sosial seperti ini itu yang dialami oleh banyak daerah di Indonesia maupun di negara-negara maju, ya. Nah, kondisi ini mungkin pemikirannya orang yang berpindah itu akan merubah status dan stratifikasi sosial masyarakat. Kenapa? Karena ketika dia berpindah, dia punya angan-angan, dia pengen kaya, dia pengen ini, dia pengen itu, maka dia berpindah. Nah, akibatnya hal yang tidak terduga mungkin bisa berhasil, mungkin tidak. Kemudian daerah yang ditinggalkan, misalnya desa yang ditinggalkan, itu akan kekurangan orang-orang produktif untuk mengembangkan daerahnya. Nah, sehingga terjadi kesenjangan sosial tadi. Ada yang menjadi kaya atau miskin, ada yang dapat jabatan yang baik, ada juga yang kehilangan jabatan. Nah, itu adalah akibat pertambahan penduduk, saling sikut-menyikut dan saling berkompetisi di dalam kehidupannya. Yang keempat, karena petualangan. Ini sifat dasar manusia, ya, karena pengen tahu, pengen mencoba sesuatu yang baru. Nah, ini adalah bentuk dari petualangan. Akan tetapi sifat petualangan ini tidak selamanya berkembang pada manusia karena ada beberapa alasan. Misalnya, masalah biaya. Kalau misalnya orang mau berpetualang, mencari sesuatu yang baru dan untuk mencari jati dirinya, dia perlu biaya. Karena dia akan mencari pengalaman itu ke tempat yang menurut dia bisa membuka wawasannya. Nah, yang kedua, kemampuan fisik. Orang muda akan cenderung untuk berpetualang lebih aktif dan lebih mobile gitu ya dibanding orang yang sudah berumur. Sehingga itu akan mengurangi fisik seseorang atau mengurangi fisik seseorang untuk bergerak lebih cepat. Yang ketiga, ada yang takut perubahan. Nah, ada beberapa orang yang tidak ingin berubah, ya. Dengan kemajuan teknologi yang seperti ini, dia tetap saja posisinya seperti itu, dia tetap saja kemampuannya seperti itu. Nah, ini juga petualangan manusia yang tidak ingin berubah. Yang kelima, karena ada kemudahan akses pendidikan. Ini yang mendorong mobilitas itu bisa terlaksana dengan baik. Negara yang mempunyai sistem pendidikan yang maju dan memberikan banyak kesempatan kepada warganya akan dapat dimaknai bahwa warganya itu akan menerima pendidikan yang layak.
akan menerima pengalaman belajar secara akademi dengan baik. Sehingga nanti dari kemudahan pendidikan itu di lapangan akan bisa dipraktekkan dengan baik pula. Maka pendidikan itu akan menjadi bekal yang baik bagi setiap orang untuk melakukan mobilitas sosial yang lebih tinggi, melakukan kreativitas yang lebih baik lagi karena tuntutan kreativitas itu akan mempengaruhi status ekonomi seseorang. Sebaliknya, jika akses pendidikannya rendah, maka akan mempersulit seseorang untuk bisa mengubah status sosialnya menjadi lebih tinggi. Bisa dipahami ini ya? Nah, sekarang yang menghambat mobilitas sosial apa saja? Yang pertama adalah perbedaan ras dan agama. Ras itu ini kalau misalnya kebangsaan, kesukuan itu muncul, maka rasnya yang akan yang akan banyak disorot ya. Jadi mobilitas sosial yang pertama itu karena perbedaan ras dan agama itu misalnya ini terjadi di Afrika Selatan waktu itu ya, sebelum Nelson Mandela mengumumkan adanya pergerakan anti apartheid. Artinya dia ingin mensejajarkan warna kulit, ras kulit putih dan kulit setengah putih itu bisa berkesempatan dan memiliki kedudukan yang sama di pemerintahan. Jadi sebelum apartheid itu dikenal orang, maka ras kulit hitam itu banyak menjadi penduduk biasa, dia tidak mempunyai kesempatan untuk membuat keputusan di pemerintahan. Kemudian ketika munculnya Nelson Mandela, maka orang sudah mulai bisa berpikir memberikan kesempatan kepada penduduk pribumi untuk berada di pemerintahan. Nah, kalau misalnya ini tidak ada yang mendukung di pemerintahan misalnya ya, maka bisa jadi orang-orang yang tidak mempunyai kesempatan untuk bisa maju itu akan menghambat dia untuk melakukan kegiatan hidupnya. Kemudian contoh yang kedua misalnya sistem kasta di India. Ada 4 kasta ya, Brahmana, Kudra, dan Brahmana, kemudian sastrawan dan sebagainya. Kasta-kasta yang tinggi ini biasa memiliki kesempatan untuk berbuat akan lebih baik dibanding kasta yang rendah. Sehingga perbedaan inilah yang menghambat kesempatan seseorang yang memakai sistem kata ini untuk bisa maju dan beraktivitas dengan baik. Yang ketiga adalah dalam agama. Seseorang tidak dibenarkan dengan sebebas-bebasnya dan sekehendak hatinya berpindah agama untuk mencapai status tertentu. Ya, jadi dia harus benar-benar jeli, dia harus punya ideologi keagamaan yang kuat untuk bisa bertahan. Yang kedua yang menghambat adalah diskriminasi kelas. Ada apa? Kita flashback lagi ke belakang ya. Kalau misalnya pada zaman Hindia Belanda dulu, orang-orang penjajah yang ada di Indonesia itu mempunyai kesempatan belajar yang lebih tinggi. Orang-orang Eropa yang ada di negara kita waktu itu juga akan mendapat perlakuan yang sama. Tetapi orang-orang Indonesia pada saat itu dia tidak mempunyai kesempatan yang besar. Hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki perekonomian yang sangat besar, yang sangat tinggi, yang bisa masuk untuk belajar pada kelas tersebut. Nah, jadi diskriminasi itu perlakuannya berbeda. Kalau misalnya pada kelas itu terjadi diskriminasi kelas, maka bentuk kreativitas yang akan dimunculkan itu akan lebih sulit. Nah, sehingga hal ini akan mempersulit mobilitas sosial, apalagi rakyat Indonesia yang sangat banyak sumber daya manusianya
ini harus didorong untuk bisa berkreativitas dan bisa memperoleh perlakuan di dalam sekolah dengan baik. Yang ketiga adalah pengaruh sosialisasi yang sangat kuat. Apa itu sosialisasi? Suatu proses di mana seorang anak belajar berpartisipasi menjadi anggota masyarakat. Jika proses sosialisasi ini berjalan dengan baik, maka pola-pola perilaku atau cara pandang dan persepsinya akan tertanam dengan sangat kuat, sehingga sulit dipengaruhi oleh unsur-unsur yang dianut pada kelas sosial lainnya. Misalnya, ada seorang anak berasal dari desa. Dia dibekali dengan kuat norma-norma dan nilai-nilai keluarganya. Ketika dia berpindah sekolah ke kota, karena norma dan nilai keluarganya itu tertanam di dalam hatinya, maka dia tidak akan mengikuti adanya perubahan sosial yang ada di sekitarnya. Nah, tidak akan ada bentuk tawuran seperti ini karena setiap manusia itu menyadari bahwa keberagaman pendapat itu ada. Kemudian solusi dari keberagaman dan perbedaan itu ada. Jadi tidak akan ada suatu kegiatan yang tidak pantas untuk dilakukan. Yang keempat, karena kemiskinan. Kemiskinan dapat membatasi kesempatan bagi seseorang untuk berkembang dan mencapai status tertentu. Ibu contohkan ini adalah rumah produksi yang mempekerjakan banyak sekali anak-anak pada usia sekolah. Kenapa anak-anak usia sekolah ini bekerja? Ya karena ekonomi keluarganya sangat minim. Sehingga untuk bisa bertahan hidup, maka anak-anak ini merelakan untuk tidak sekolah dan memilih untuk bekerja pada bidang-bidang tertentu. Nah, jadi karena orang tuanya itu tidak bisa membiayai anak tersebut untuk sekolah lebih baik. Tuh, ya. Yang kelima, perbedaan jenis kelamin atau gender. Perbedaan jenis kelamin ini berpengaruh terhadap prestasi, kekuasaan, status sosial, dan kesempatan-kesempatan untuk maju. Pria itu dipandang lebih tinggi derajatnya dan lebih mudah untuk mengalami gerak sosial daripada wanita. Ya, karena ini pola pandang masyarakat yang kurang terlalu modern, yang lebih memberikan kesempatan kepada pria untuk lebih banyak berbuat di dalam bidang-bidang tertentu di perekonomian dan sebagainya, dan tidak memberikan kesempatan para perempuan-perempuan untuk bisa melakukan hal yang sama. Nah, ini yang akan menjadi penghambat mobilitas sosial itu berjalan apa adanya. Contohnya gini ya, yang Ibu sebutkan misalnya wanita yang di desa itu biasanya selalu beranggapan itu sebagai ibu rumah tangga. Berarti kemajuan rumah tangganya, perekonomian dan sebagainya itu yang menggerakkan adalah ibu. Apabila ibu tersebut tidak mendapat kesempatan untuk bekerja di luar, maka bisa jadi akan menimbulkan dampak dari mobilitas ekonominya di dalam keluarga tersebut. Dan itu akan berpengaruh, pandangan masyarakat itu akan berbeda ketika perempuan itu melakukan aktivitas di luar rumah. Gitu. Ya, semoga bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.